Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat hingga kita bisa menjalankan bulan puasa ini di bulan yang insyaallah suci ini. Amin. Salawat beriring salam marilah kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Azga Muzaki dari program studi pendidikan olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan NIM 2019870034. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Materi yang pertama yaitu pengertian gerakan pembaharuan Islam. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam disebut tajdid dan pelakunya disebut mujaddid. Kata tajdid sendiri secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu dapat dikatakan jadid atau baru apabila bagian-bagiannya masih erat menyatu dan masih jelas adanya. Pengertian ini menunjukkan bahwa sesuatu yang akan mengalami proses tajdid adalah sesuatu yang memang telah memiliki wujud dan dasar yang real serta jelas. Itulah sebabnya hanya syariat Islam satu-satunya syariat samawiyah yang mungkin mengalami tajdid karena dasar pijakannya masih terjaga dengan sangat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Materi yang kedua yaitu sejarah Muhammadiyah dari faktor subjektif dan faktor objektif. Yang pertama, faktor subjektif. Berdirinya Muhammadiyah berupa kerisauan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, yaitu keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Baginya, ayat-ayat Al-Quran harus diamalkan seperti terekspresi dalam surat Al-Ma'un. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, surat Al-Ma'un ini merupakan perintah terhadap umat Islam untuk merealisasikan kepedulian sosial melalui tindakan-tindakan nyata. Lalu yang kedua, faktor objektif. Berdirinya Muhammadiyah adalah lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktikkan ajaran Islam. Umat Islam masih sangat berpegang kuat pada tradisi-tradisi peninggalan zaman purba, Hindu dan Buddha, serta tidak berpikir jumud atau konservatif. Sangat formalistik dalam beragama, siklus-siklus dalam perjalanan kehidupan manusia. Ketika masih dalam rahim sang ibu, lahir, khitan, nikah, dan mati selalu ditandai dengan ritual-ritual keagamaan tradisional, sedang kesemarakan keagamaan lebih bersifat seremonial. Lalu, tujuan Muhammadiyah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sementara itu, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid atau pembaruan tentang pokok ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu beranjak ke materi yang ketiga, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwishi. Dia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya itu perempuan, kecuali adik bungsunya. Dia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang termuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Pada umur 15 tahun, dia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad
Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran terbaru dalam Islam, seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, dia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, yang juga guru pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Beranjak ke materi yang keempat, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi berbadan hukum di Indonesia juga mempunyai ADART yang terdiri dari Muqaddimah dan batang tubuh yang terdiri dari 38 pasal. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan salah satu dokumen ideologis Muhammadiyah yang memuat tentang pandangan Muhammadiyah terhadap kehidupan manusia. Di dalamnya tercantum 7 pokok pikiran dan cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkannya. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah bagi persyarikatan Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar berfungsi sebagai jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan. Sebagai dasar berdirinya organisasi, ADART mempunyai fungsi vital bagi eksistensi organisasi dasar berdirinya Muhammadiyah. Klausul-klausul yang tercantum dalam ADART membentuk rupa organisasi Muhammadiyah seperti yang tampak sekarang. Maka hal-hal yang sudah pokok dasar bagi Muhammadiyah dalam ADART menjadi penting untuk dijaga dan dilaksanakan untuk eksistensi organisasi. Anggaran Dasar Muhammadiyah memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas, dan asas lambang organisasi, maksud dan tujuan, usaha, keanggotaan, pimpinan, unsur pembantu pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, kekayaan, dan keuangan, serta laporan. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Anggaran rumah tangga atau yang biasa disingkat ART, Muhammadiyah mengatur hal-hal yang tidak tercantum dalam anggaran dasar. Hal-hal yang tidak tercantum tersebut adalah pembubaran, perubahan, anggaran dasar, serta penutup. ART ini hanya terdiri dari 4 pasal. Beranjak ke materi yang kelima, yaitu kepribadian Muhammadiyah. Pengertian dan fungsi kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah ada rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal, usaha, dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat-sifat yang dimiliki. Fungsi kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Matan atau isi kepribadian Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud dari gerakannya adalah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada 2 bidang, yakni perseorangan dan masyarakat. Kepada yang sudah Islam bersifat tajdid atau pembaharuan untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, dan kepada yang belum masuk Islam bersifat ajakan untuk memeluk agama Islam. Beranjak ke materi yang keenam, yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah.
Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi ini. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Musa, Isa, dan seterusnya hingga Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagai hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah Rasul yaitu penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa dan Islam. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang yaitu akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan kemerdekaan bangsa, dan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikannya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah materi-materi yang telah dipaparkan dari pertemuan yang pertama hingga pertemuan ke-6. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan bila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.